Oke, kita mulai di pembinaan yang ketiga, ya. Pembinaan yang ketiga, ya. Pembinaan yang ini lebih apa namanya? Lebih eh, ya lebih apa namanya? Lebih berbeda, sedikit berbeda. Kalau pembinaan yang pertama kan kuantum ya. Itu aku langsung ya, langsung ke soal ya. Karena kalian aku pikir sudah mendapatkan kuantum eh, di Pak Feb ya. Lalu yang pembinaan yang kedua itu tentang mekanika klasik. Nah, karena mekanika klasik itu baik di SMA dan semester 4 sudah kalian dapatkan, jadi aku pikir kita bisa langsung strike ya, langsung kita bahas soal-soal yang lebih praktis. Tapi kalau mekanika statistik, kalau aku langsung bahas soal-soalnya, ya, itu bakalan terkesan aneh, ya, begitu. Nah, jadi topiknya ini tentang eh, termodinamika, ya, termodinamika dan fisika statistik, ya, statistik, ya. Eh, Kadang kita menyebutnya dengan mekanika statistik, ya, sama kayak kuantum, ada fisika kuantum dan mekanika kuantum. Nah, aku yakin Pak Fek sudah mengajarkan ke kalian, ya, yang membedakan definisi menggunakan terminologi fisika dan terminologi mekanika. Ya, kalau fisika itu kita lebih membahas tentang fenomenanya, ya. Kalau mekanika itu kita lebih fokus dan konsen ke persamaan-persamaan yang terkadang tidak mudah. Begitu ya. Nah, tapi kita sekarang konsennya ke sini, ke fisika statistik, gitu ya. Nah, yang termodinamika nanti kita akhir-akhir saja, ya. Konsen-konsen yang mudah-mudah itu kita akhir-akhir saja, seperti fisika modern, termodinamika itu di akhir-akhir saja, begitu ya. Karena itu eh, perumusan yang sebenarnya kalau kalian ingat dan paham itu tinggal sekali masukkan aja, ya, begitu. Nah, termodinamika dulu. eh, oh ya, sebentar. Kalian siapa yang ngajar? Ya, dari Iqbal dulu. Dulu siapa yang ngajar termodinamika? Pak Feb juga. Pak ya. Terus kalau, Ya, tapi oh ya, hah? Sama juga kedua kelas. sama Bu, ya, sama Bu Nuril sama Bu Oh, Diah oh jadi material. 4 dosen ya? Tiga, tiga. Oh 3 ya? Oh begitu. Nah gitu ya. Itu kalau di Pak Afif tuh matematisnya kurang kental. Ya nanti tak coba tak apa namanya tak kentelin nanti tentang matematisnya Firmo. Soalnya untuk keperluan praktis nanti pada saat kalian berperang itu nggak lagi nggak lagi membahas persoalan kulit-kulit lagi, nggak lagi membahas persoalan definisi-definisi lagi, begitu ya. Jadi nggak usah kan termodinamikanya tak kentalin. Nah, fisika statistik dan termodinamika ini ada hubungannya. Besaran-besarnya itu ada hubungannya, ya. Ada hubungannya satu dengan yang lain, ya. Nah, fisika statistik. Nah, ya statistik ini ya kurikulum wajib di S1 fisika, ya. Kalau di UNER itu ya semester 5. Nah, semester 5. Nah, iya, sekali lagi, fisika statistik, fisika kuantum, dan fisika klasik, elektrodinamika kemarin kan yang jadi 4 pilar tegaknya fisika itu. Nah, ini untuk level undergraduate, S1. Kalau level graduate, ya, atau S2, itu namanya sudah bukan fisika statistik lagi. Ya, namanya mekanika statistik. Ya, penerusan dari fisika statistik. Ya, dasar-dasar yang diteruskan. Lebih strict ke persoalan. Ya, persoalan tentang persamaan-persamaan gerak. Nah, di luar negeri pun sama. Ya, kalau kalian lihat di Harvard, ya, lihat di MIT, ya, lihat-lihat lihat departemen fisika luar negeri itu pasti ada mata kuliah mekanika statistik, kuantum, klasik gitu ya, kalau di S2 fisikanya. Beda cerita kalau kita bahas persoalan applied gitu ya. Tapi tenang, ini eh ya nanti kalau kita mau telaten, mau sabar, ini sebenarnya perumusannya nggak begitu relatif, tidak begitu susah, begitu ya. Nah, kalau kita bahas fisika statistik, tentu tidak lepas dari termodinamika, ya, termodinamika, ya, termodinamika. Nah, kita sudah tahu termodinamika itu kita bisa definisikan
ya, ilmu yang mempelajari panas bergerak, ya. Ada kata-kata dinamika. Dinamika kan sesuatu yang bergerak, ya, yang bergerak. Nah, ilmu termodinamika itu kan juga dapat disikapi dari segi fenomena, ya, atau bahasanya kita bisa bahas dari sisi, ya, sains eksperimental, ya, sains eksperimental, ya, yang mana ini ilmunya kita bisa apa namanya pelajari dari sisi eh, pengalaman atau pengamatan, ya, pengalaman atau pengamatan secara langsung, begitu ya. Nah, dari sini termodinamika sendiri yang membedakan dengan fisika statistik itu, termodinamika itu pembahasannya dari sifat, ya, sifat makro sistemnya, sifat makroskopis, ya. Nah, yang membedakan dengan fisika statistik apa? Kalau fisika statistik itu sama ya juga ya, mempelajari panas tapi dari sisi mikroskopisnya, ya. Nah, kalau fisika statistik itu, ya, fisika statistik itu ya mempelajari apa namanya? Mempelajari karakteristik suatu sistem, ya, mempelajari, ya, mempelajari karakteristik, ya, karakteristik sistem secara mikroskopis, ya. Berarti jelas secara mikroskopis tapi tinjauannya itu bisa dari elektronnya, ya, speednya, ya, begitu. Nah, ini nanti dilihat dari apa? Dilihat dari perilaku, ya, perilaku rata-rata sistem, ya. Contohnya gini, kalau secara termodinamika kita tahu panas, ya. Panas itu kan bisa dengan mudah diamati secara termodinamika, ya. Eh, bahwa panas bisa dirasakan. Tapi bagaimana kalau secara fisika statistik? Ya, kita lihat dari perilaku rata-rata secara mikroskopisnya. Dilihat dari elektronnya. Apa yang terjadi? Dari elektronnya bergerak secara cepat. Ya, bahwa panas itu merupakan ekspresi dari gerak partikel, dalam hal ini elektron, secara cepat. Itu secara mikroskopis. Itu fisika statistik seperti itu. Nah, di sini, ya, tentu kita juga jangan lupa kita pelajari, ya, baik termodinamika dan fisika statistik itu fokus pada suatu sistem, ya, sistem. Nah, di luar sistem itu ada yang namanya lingkungan, ya. Sistem itu kan sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Kalau lingkungan itu kan sesuatu di luar sistem. Nah, ini alam semesta kita, ya. Nah, sistem itu biasanya punya energi, ya, dan jumlah partikel, ya, jumlah partikel n, begitu. Nah, dari sini, ya, kita bisa pelajari, ya, bagaimana sistem itu bekerja dan karakteristiknya kita bisa lihat dari energi sistem, ya, E, ya, dan jumlah partikel, ya, partikel dalam hal ini n, begitu ya. Nah, yang pertama itu kita tahu ya ada sistem yang namanya terisolasi, ya. Sistem terisolasi itu ciri-cirinya apa? Ya, bahwa energi dan jumlah partikelnya tidak bisa keluar masuk sistem, ya. Energi dan jumlah partikelnya tidak bisa keluar masuk sistem. Nah, yang kedua, ini secara termo ya, ini secara termo nih. Nah, yang kedua itu ada yang namanya sistem tertutup, ya, sistem tertutup. Nah, kalau sistem tertutup itu yang dapat bertukar itu hanya energinya, ya, energi dapat keluar masuk sistem, sedangkan jumlah partikelnya konstan, tidak keluar, ya, tetap bertahan di dalam sistem. Nah, yang ketiga, ya, yang ketiga itu dinamakan sistem terbuka, ya. Kalau sistem terbuka itu bahwa energinya dan jumlah partikelnya bisa keluar masuk sistem, ya. Ini secara termodinamika. Nah, secara secara apa namanya fisika statistik, sistem terisolasi itu dinamakan namanya ini, ya, mikro, ya, mikro
canonical ensemble, ya. Kalau sistem tertutup itu namanya ya canonical ensemble, ya. Kalau sistem terbuka itu namanya grand, ya. Grand, ya, canonical ensemble, ya. Nah, kalian bisa baca buku ini kalau kalian bahasa Inggrisnya jago, ya. Bacalah buku-buku bukunya Feynman itu, lebih paling enak dipelajari. Atau kalau kalian nggak suka eh, bahasa Inggris, gitu, kalian bisa beli ya bukunya eh, dosen ITS tuh, Profesor Agus Purwanto, tentang fisika statistik. Itu bahasa Indonesia sangat-sangat mudah untuk dipahami, gitu ya. Atau kalian nggak suka itu buku bahasa Indonesia, ya, tapi tenang, bukunya itu bagus ya, matematisnya detail. Nah, kalau kalian pengen matematis yang detail dan pakai bahasa Inggris, bisa baca buku Poynton, ya. Itu bukunya yang dipakai fisika di mata kuliah fisika statistik ya kebanyakan. Nah, bahwa perbedaan ketiga sistem ini, ya, perbedaan sistem ini sama-sama mempelajari sebuah keadaan, ya, keadaan. Nah, keadaan itu, ya, atau state itu dispesifikasi, dikhususkan dengan yang namanya variabel, ya, keadaan. Nah, umumnya dan yang paling dasar itu biasanya ada 3 macam. Ada tekanan, ya, P, ada volume, V, dan ada temperatur, T, ya. Ini secara termodinamik. Nah, nanti pun ini juga dikembangkan ke bahasan fisika statistik. Nah, ini dari 3 bahasan ini, ya, nanti dapat diformulasikan apa yang namanya persamaan keadaan yang menggambarkan suatu sistem. Nah, banyak cara memodelkan persamaan keadaan. Cara yang paling mudah adalah menganggap bahwa sistem itu ideal, ya. Nah, kalau ideal berarti jelas itu kita namakan persamaan gas ideal, ya. Dengan asumsi, ya, kalau gas ideal itu ciri-cirinya apa? Non interacting, ya. Antara partikel yang satu dengan yang lain itu tidak saling berinteraksi, ya. Yang umum itu namanya PV sama dengan nRT. Nah, bagaimana kalau tidak ideal, ya? Kalau tidak ideal ini banyak sekali persamaan-persamaan yang sudah dibentuk, ya, oleh ilmuwan-ilmuwan kita. Misalkan aja persamaan van der Waals, ya, persamaan van der Waals dan lain-lain. Ini banyak seingatku yang tidak ideal ini. Dan ini, ya, dan ini tuh, ya, subjek termodinamis yang keluar di ONMIPA ini, ya, yang sering keluar di ONMIPA yang tidak ideal, ya, begitu. Nah, nanti kalau ada kesempatan, ya, makanya tak seringkan pembinaannya. Kita juga bahas dari sisi termodinamika, begitu. Nah, ini, ya, kita tuh bisa mempelajari misalkan secara eksperimental tuh seperti ini maksudnya, ya. Bayangkan misalkan kalian yang ada di kos itu sedang sedang masak air, gitu ya, sedang masak air gitu. Waduh, ini sedang masak air gitu, sedang memanaskan air, ya. Nah, apa sih filosofis dari fisika statistik itu? Nah, kalau misalkan kita memanaskan air, apa yang terjadi di sini? Ya, jelas kalau kita memanaskan air secara termodinamik artinya tekanannya bertambah, ya. Tekanannya bertambah dan temperaturnya jelas bertambah. Tapi kebanyakan fisikawan tuh nggak puas. Apakah hanya itu? Tidak. Nah, makanya ada fisika statistik. Nah, apa yang terjadi ketika tekanan meningkat dan suhu meningkat? Bahwa elektronnya itu yang semula diam bergerak secara acak dan semakin cepat, ya. Nah, tadi sudah aku singgung bahwa kecepatan elektron itu merupakan representasi dari panas suatu sistem, ya, atau energi kinetiknya merupakan representasi dari panas suatu sistem. Nah, ya, dari situ kita bisa ukur
ya. Ini bergerak dengan kecepatan v. Artinya ada yang namanya energi kinetik, ya. Nah, di situ energi kinetiknya itu diubah menjadi energi termal, ya. Energi kinetiknya kan sebesar setengah mv kuadrat. Nah, energi termalnya itu biasanya rumusnya 3/2 kb kbt, ya. Nah, sehingga di sini kita dapat bahwa T itu sebanding dengan V kuadrat, ya. Makanya kecepatan itu kan merupakan representasi dari panas suatu sistem, ya. Temperatur suatu sistem. Begitu filosofisnya, ya. Nah, fisika statistiknya dari mana? Dari perilaku elektronnya ini, ya. Misalkan, tapi perilakunya perilaku rata-rata ya. Misalkan anak Himavi itu kompak, ya. Anak Himavi itu kompak. Nah, gimana kita tahu dari kita kompak? Misalkan banyak yang datang waktu acara supporteran, ya, meskipun faktanya ada yang tidak datang, tapi kan orang itu kan akan melihat dari mayoritasnya, rata-ratanya. Nah, begitu juga untuk yang fisika dari perilaku, ya, perilaku rata-rata suatu sistem. Nah, skopnya apa sih di sini, ya? Skopnya fisika statistik itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau skopnya fisika statistik itu, ya, nah, skopnya fisika statistik itu ini. Nah, fisika statistik, ya. Yang pertama itu ada pengantar, ya, pengantar termodinamika, ya. Nah, pengantar termodinamika. Nah, ini apa yang membedakan di sini dalam konteks fisika statistik, ya? Bedanya apa? Kalau termodinamika, ya, kita bisa mengetahui apa namanya? Kita bisa mengetahui perubahan energi dalam delta U. Nah, kalau di termodinamika juga kita bisa mengetahui perubahan entropi delta S yang rumusnya delta Q per T. Nah, kita juga bisa tahu besarnya delta Q, perubahan kalor, ya. Nah, bagaimana dengan fisika statistik, ya? Nanti kita tuh bakal memformulasikan besaran-besaran baru di sini, ya, menggunakan besaran-besaran termodinamik. Nah, kalau fisika statistik itu kita bisa mengetahui delta U, maka kita di sini bisa mengetahui U-nya, ya, energi dalamnya. Beda ya. Nah, kacamata termo itu tidak mengukur energi dalamnya, tapi perubahan energi dalamnya. Ya, hati-hati bedanya. Nah, kalau di kacamata termodinamika itu diukur perubahannya. Ya, yang namanya perubahan itu kan ada awal, ada akhir. Ya. Tapi kalau fisika statistik itu mengukur S-nya itu sendiri, ya, entropinya itu sendiri. Nah, ini juga bisa menghitung kalornya itu sendiri. Nah, apakah hanya ini besarannya? Tidak. Ada lagi besaran yang lain, misalkan energi bebas, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya statistik, ya, statistik klasik, ya, statistik klasik. Nah, statistik klasik ini disebut dengan, ya, distribusi statistik, ya, Maxwell Boltzmann, ya. Nah, itu statistik Boltzmann biasanya ini dimiliki oleh, ya, gas klasik, ya, gas yang tidak saling berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini itu nanti kita bisa dapatkan, ya, yang umum itu biasanya distribusi, ya, kecepatan, ya, dan distribusi energi. Nah, dari sini nanti kita bisa mengetahui, ya, apa yang namanya, ya, kecepatan root mean square. Mungkin kalian pernah kenal, ya, di fisika dasar 1. Ada juga kecepatan partikel V, ya, begitu. Dengan cara-cara yang lain. Nah, sebenarnya dari sini kan bisa kita tahu besarnya V sama dengan akar 3M per KBT kan. Dari sini kan, tapi kita bisa dapatkan ini dari kacamata yang berbeda, ya. Nah, nanti pun ini, ya, nanti itu kita juga mempelajari statistik juga, ya. Kalian ingat ya, rumus di SMA itu coba buka lagi bedanya permutasi dan kombinasi, ya. Nah, jadi nanti itu kita bisa mengukur entropinya, ya, bisa mengukur entropinya dari konfigurasi sistemnya, ya, dari cara menyusunnya. Nah, cara menyusun dari klasik dan kuantum itu berbeda, ya. Kalau statistik klasik itu menggunakan statistik Maxwell Boltzmann, ya, cara menyusunnya berbeda.
Nah, yang ketiga dan yang keempat ini sama-sama statistik kuantum, ya, statistik kuantum, ya. Statistik kuantum itu dinamakan ya distribusi statistik Fermi Fermi Dirac, ya, begitu. Statistik Fermi Dirac itu dimiliki oleh partikel apa? Ya, dimiliki oleh partikel fermion, ya. Partikel fermion itu apa? Partikel yang memenuhi distribusi Fermi, ya. Contohnya apa? Ya, partikel yang ciri-cirinya spin apa namanya? Spinnya itu pecahan, ya, spinnya pecahan. Misalnya aja elektron, ya, elek elektron, ya. Nah, di sini, ya, yang keempat itu ada yang namanya juga statistik kuantum juga, ya, statistik kuantum juga. Itu namanya statistik, ya, Bose-Einstein, ya. Statistik Bose-Einstein ini dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh partikel, ya, boson, ya. Partikel boson itu partikel yang apa? Yang partikel yang memenuhi statistik Bose-Einstein. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ini spinnya bulat. Ya, spin bulat tuh bisa banyak ya. 0, 1, 2, 3. Ya, pokoknya nggak pecahan lah. Contohnya apa? Misalkan foton. Ya, foton itu spinnya 0. Ya. Terus ada graviton, pembawa gravitasi, spinnya 2. Ya, dan lain-lain. Begitu. Nah, ini Mas, eh, yang membedakan penyusunan statistik kuantum yang Fermi Dirac sama Bose-Einstein itu apa? Ya. Nah, yang membedakan tuh cara penyusunannya dari sisi ini, ya, dari sisi boleh tidak keadaan yang sama memenuhi, ya, keadaan yang sama itu memenuhi keadaan yang sama itu menempati menempati state yang sama. Apakah bisa? Jelas nggak nggak bisa, ya. Ini tak kasih contohnya ini. Misalkan seperti ini, ya. Misalkan ini. Jadi nanti ini, ya, menurutku sih menarik, ya. Fisika statistik itu mata kuliah yang favorit karena apa ya? Ya lebih statistiknya itu lebih yang aku suka gitu, ya. Nah, ini tak 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 perlihatkan, ya. Apa yang membedakan fermion, ya. Fermion itu keunggulannya apa sih? Begitu loh. Ya, dan boson tuh keunggulannya apa sih? Begitu. Dan karakteristiknya, ya, karakteristiknya itu seperti apa? Begitu ya. Nah, misalkan aja ya, ini misalkan misalkan aja. Misalkan aja itu seperti ini. Ya, misalkan aja itu seperti ini. Ada, ya, ada sistem, misalkan ada contoh, ya, contoh aja. Misalkan sistem, ya. Oh ya, sebentar. Ini itu sebenarnya ciri-cirinya ada lagi yang lain, ya. Ciri-ciri fermion itu partikelnya itu anti simetrik. Kalau boson itu simetrik. Nah, nanti ini kawan-kawan tak jelasin itu ya. Nah, misalkan ada sistem, ya, sistem sederhana. Ya, sistem sederhana ya. Terdiri terdiri dua partikel. Ya, dua partikel, tiga keadaan. Ya, tiga keadaan. Nah, cari formasinya, ya. Cari formasinya. Jika yang pertama itu partikelnya, ya, partikelnya terbedakan, ya, terbedakan satu sama lain itu ciri-ciri partikel klasik, ya, partikel klasik, distinguishable, ya. Ini biasanya memenuhi statistik Maxwell-Boltzmann. Yang kedua, bagaimana kalau misalkan yang kedua itu jelas yang B sama C itu partikel tidak terbedakan ya. Kalau partikel tidak terbedakan itu pasti partikel kuantum. Nah, misalkan yang ini sekarang, ya, untuk fermion, ya, fermion. Yang kecil ini boson, ya. Nah,
Yang menjadi keunggulan fermion itu apa? Ya, yang menjadi keunggulan fermion itu adalah ya state apa namanya keadaan yang sama tidak boleh apa namanya tidak boleh menempati apa namanya tingkat energi yang sama ya. Jadi misalkan aja seperti ini ya, laki sama laki itu nggak boleh setingkat ya, nggak boleh dalam ruang kelas yang sama kalau fermion itu ya, karena keadaannya sama, sama-sama laki-laki ya. Tapi kalau boson ya, sama laki sama perempuan tuh boleh boleh campur ya, karena state-nya beda laki dan perempuan. Nah, coba ini kita bisa cari ragam formasinya ya, ragam formasinya begitu. Nah, statistiknya begini. Ini apa ini? Dua partikel, tiga keadaan. Ingat kalau ini Fermi dan boson ini kan partikel, pasti partikel kuantum ya. Partikel kuantum ya. Yang pertama dulu, partikel terbedakan ya. Ingat ada tiga keadaan ya. Satu, dua, oh gini aja, tak gambarin gini aja. Nah, ya gini ya, satu, dua, tiga, gini. Nah, begitu. Ini, bentar, kita bisa buat ragamnya. Ini tiga keadaan gitu loh ya. Tak kasih gambaran. Nah, ini. Nah, ini. Kan ini kan terbedakan ya. Berarti kita boleh dong. Misalkan satunya itu buletan, ya, buletan hitam, satunya buletan putih, ya. Ini ragamnya. Bisa gini-gini ya, terbedakan. Nah, satunya gimana? Bisa yang hitam di atas, yang putih di bawah. Satunya gimana? Bisa yang hitam di atas, yang putih di sini. Ada lagi nggak yang mungkin? Nah, jelas ada. Masih ada lagi. Nah, ini. Kalau kita bisa lihat ragamnya ini. Berapa banyak cara gitu loh. Ya. Nah, berapa banyak caranya? Nah, ini. Ya. Nah, kira-kira apalagi yang memenuhi? Ya, hitam, putih, udah. Nah, berarti putih yang di sini sekarang. Bisa ya? Gini. Terus ini putih di atas, hitam di bawah. Kan bisa ya? Terus putih di sini, hitam di sini. Ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak? Ada ya? Nah, banyak ragamnya. Tapi menurutku ini yang terakhir sih. Program yang terakhir ini. Nggak banyak lagi. Ya, semakin banyak keadaan, semakin banyak partikel, semakin rumit. Ya, semakin banyak. Ini bisa gini-gini ya, hitam putih. Mas, ini kalau putih di sini, hitam di sini, gimana? Nggak usah, sama aja. Ya, nggak perlu diulang lagi. Ya, yang ini sekarang bisa di sini. Ya, atau di atas gini. Ya, berarti ada 9 formasi. Ya, 9 formasi. Nah, ini coba kalian ingat-ingat ya, di SMA, perumusannya ini itu gimana? Ya, pakai permutasi apa kombinasi? Coba cari itu ya. Nah, sekarang yang kedua, apa itu? Yang kedua, partikel fermion, ya. Bagaimana kalau misalkan partikel fermion, ya? Nah, karena partikel fermion ini partikel yang eh, tidak terbedakan, ya, berarti kita bisa bentuk eh, partikel yang sama kan harusnya kan ya, gitu. Nah, ini partikel yang terbedakan. Nah, ini, nah, ya, ini, ya, ini partikel yang terbedakan. Nah, ini. Coba kita mungkin nah ini tak buat template-nya dulu ya. Nggak tahu, semoga nggak lebih. Nah, partikel fermion itu kan gini. Partikel yang eh, partikel yang ter yang tidak dapat dibedakan, ya. Nah, berarti kan gini. Harus sama ya, putih sama putih, ya. Nggak bisa hitam sama hitam. Kenapa? Karena elektron itu kan partikel titik, ya. Antara elektron satu sama lain itu tidak dapat ditukarkan. Jadi ditukar-tukar pun kita nggak bisa identifikasi ya, meskipun kita labelin ya, begitu. Nah, kemungkinan yang lain bagaimana ya, bisa begini ya, bisa di sini bisa di sini ya. Kemungkinan yang berikutnya bagaimana, bisa di sini bisa di sini ya. Mas, boleh nggak gini sama gini? Tidak boleh
Karena ini kan partikel dengan ciri yang sama, dengan apa namanya, keadaan yang sama tidak boleh menempati state yang sama, ya. Makanya kalau kalian di SMA itu tahu ya, yang kayak gini loh, yang di orbital-orbital gitu, spin yang up sama up kan nggak boleh satu state ya di dalam kamar yang sama, nggak boleh, ya. Beda cerita kalau misalkan ini putih sama hitam, ya, itu boleh. Tapi masalahnya partikel fermion kan tidak dapat dibedakan. Nah, ini kalau sudah putih sama hitam kan sudah dapat dibedakan. Jadi ini sudah klasik ya. Jadi ini cuma ada apa namanya? Cuma ada tiga formasi saja. Ya, tiga formasi saja. Ya, gitu. Nah, ini coba cari nanti perumusannya gimana nih? Secara secara apa namanya? Matematis SMA. Nggak usah ribet-ribet. Di SMA itu kan ada itu. Gimana caranya? Pakai permutasi apa kombinasi gitu ya? Kalian bisa bisa cari itu definisinya itu. Soalnya nanti mainannya gini-gini, ya. Nanti uniknya itu dari ini, nanti itu kita bisa tahu entropinya berapa, gitu ya. Jadi mainannya secara statistik gitu nanti, ya. Mainannya murni statistik. Nah, yang ketiga, gimana kalau misalkan partikel boson, ya. Nah, kita buat dulu deh. Kita buat gininya dulu, ya, gitu. Partikel boson, ya. Nah, ini, ya. Sebentar. Kalau partikel boson itu gimana ciri-cirinya? Eh, Keadaan yang sama, ya, boleh menempati tingkat energi yang sama, ya. Berarti kan gini sama gini, bentar. Berarti sekarang, ya, berarti sekarang gini sama gini boleh ya, boleh. Nah, yang kedua, atas, bawah, gini boleh ya. Terus bisa gini, ya. Terus ada lagi nggak? Nah, kita cari ini, coba gitu, ya. Terus kira-kira konfigurasinya bisa yang di bawah sini ya, gini-gini bisa, terus gini-gini bisa, terus gini-gini bisa, ya. Terus ada lagi nggak? Eh, sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Ya, ini doang. Berarti ini kita dapatkan berapa formasi ini? Ada 6 formasi. Ya. Nah, ini sebagai pengantarnya ya, begitu. Jadi nanti ini pengantarnya seperti ini. Jadi nanti kalian tuh mainannya statistik-statistik seperti ini. Ya. Nah, gitu. Namanya statistik itu kan pasti ada yang namanya peluang. Ya, peluang. Distribusi. Ya, distribusi meletakkan elektron. Ya. Nah, ini kan sama kayak ini loh. Ya, Iqbal, Sri, sama Rizda itu mungkin masih ingat ya. Berapa banyak cara menempatkan 12 balon dalam kotak ini. Itu kalian masih ingat ya harusnya ya. Pelajaran SMA itu. Yang apa namanya peluang saling bebas ya. Begitu. Peluang saling lepas gitu ya. Nah, nanti kalian pakai itu. Ya. Nanti dari sini kita itu nanti uniknya ya. Dari distribusi ini nanti kalian akan mengenal yang namanya mi microstate ya dan macrostate ya. Ini nggak tak bahas dengan detail ya. Nanti insya Allah semoga doakan kita bisa membahas ini lagi lebih dalam. Ya, tapi karena konteksnya Omnipa kita kejar soalnya. Ya, dari microstate ini nanti kita akan tahu ya microstate itu ini loh. Ragam-ragam penyusunan ini. Ya, detailnya kapan-kapan tak kasih tahu. Ini microstate ini. Ya, nanti tak buat tabel gitu kapan-kapan. Nah, nanti dari microstate macrostate itu kita akan tahu yang namanya eh, fungsi ya microstate itu apa? Definisinya ini ya, omega ya. Nanti kita akan tahu fungsi partisi ya, simbolisnya ki ya. Definisi fungsi partisi itu gini ya, sigma ya, katakanlah i ya sama dengan 1 sampai tak hingga ya eksponensial min beta e ya, beta i katakanlah ya. Nah, beta itu variabel termodinamika. Masih ingat definisinya apa? Beta itu kan seper bt ya, definisinya seperti itu. Nah, fungsi partisi itu sama kayak fungsi pembagi ya. Analoginya gini ya,
Misalkan ya fungsi partisi itu kayak gini loh. Misalkan ya, berapa peluang eh, menghasilkan ya, menghasilkan ya. Ini di fisik mat kemarin sudah ya, sampel ini ya menghasilkan eh, mata apa namanya? Menghasilkan sisi sisi Garuda ya saat pelemparan uang koin ya 500 misalkan ya. Nah, ini ini kita bahas statistik ya. Nah, ini kan koin itu ada berapa? Ada sisi 500 ya, sisi depan dan ada yang sisi belakang ya, gambar Garudanya ya. Berarti ini peluangnya gimana nih? Peluangnya itu kan NS ya, NS peluang untuk mendapatkan S. Katakanlah S itu peluang untuk mendapatkan sisi Garuda ya, sisi Garuda. Dan ini sampel ya. Ini sampel NA ya, NA. Berarti peluangnya berapa? Kalau uang 500 berarti kan oh sorry, ini koin 500 ya. Nah, 500 berarti peluangnya berapa? 1/2 ya. Nah, ini tuh NA2 ini itu kok di fisika statistik itu namanya fungsi partisi ya. Nah, jadi nanti Q ini itu sama kayak ini ya, total sampel ya. Atau misalkan gini, berapa peluang mendapatkan sisi bintik satu pada saat melemparkan dadu ya. Nah, sisi dadu ada berapa? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 itu namanya total sampel ya. Itu yang disebut dengan fungsi pembagi atau fungsi partisi. Itu loh maksudnya ya. Begitu. Nah, itu nanti skopnya kalian itu ya. Nanti menariknya nanti dari statistik klasik itu nanti kalian bisa memformulasikan ya distribusi kecepatan, distribusi energi ya. Di fisika dasar tuh sudah pernah ya. Aku pernah lihat di PPT itu ada itu. Tapi sebagai introduction doang. Kalau statistik kuantum Fermi Dirac itu ya nanti kalian nanti kalian bisa mempelajari ya elektron ya. Nanti kalian bisa melajari fisika material dari sini, distribusi elektron dalam logam, bagaimana kapasitas panasnya ya, dan masih banyak lagi ya, aplikasinya masih banyak lah, banyak lagi. Lalu kalau misalkan aplikasinya statistik eh, ya statistik Bose-Einstein kemana ya, Bose-Einstein misalnya apa, foton. Nah, aplikasinya nanti itu bisa ke radiasi benda hitam yang sudah kalian pelajari di fisika modern ya, menggunakan gas Bose-Einstein ya. Nanti kalian juga bisa mempelajari yang namanya gas foton gitu ya. Nanti kalian juga bisa mendapatkan kapasitas panasnya itu bagaimana ya, menarik sekali ya. Kalau Fermi Dirac itu ya yang paling umum itu apa namanya, distribusi elektron dalam logam ya. Ada yang namanya nanti energi Fermi ya, dan lain-lain gitu ya. Begitu. Nah, sampai sini ya, silakan kalau ada yang mau tanyakan sebelum kita bahaskan soalnya ya. Itu jelas, ini jelas nggak detail ya karena sifatnya introduction ya. Nah, nanti sisanya masih lebih banyak lagi jelas ya, tapi karena konteksnya Ormipa ya, nggak masih banyak lubang pasti, nggak masalah. Nah, ini contohnya nih ya, ini tak kasih contoh soal 18 ya, karena ada ya, ada soal-soal fisika statistik yang keluar begitu ya. Nah, ini coba kalian bisa lihat ini nih ya, soal ini ya, lihat soal ini
Ini soal nomor 6 2018 ya. Soal nomor 6 2018. Ini kan kalau kalian lihat soalnya seperti mainan anak SMA ya. Ada 12 benda yang berbeda satu sama lain dan akan ditempatkan dalam 3 kotak ya. Kotak pertama berisi 7 benda ya. Jadi ada 3 kotak nih ya. Jadi meskipun soalnya seperti ini, jangan kalian remehkan. Soalnya nanti pengetahuan ini itu arahnya ke statistik Maxwell Boltzmann ya, penyusunan ini. Nah, ini ada kotak pertama, lalu ada kotak kedua ya, ada kotak ketiga gitu. Nah, di sini ada 12 benda ya. Sebut saja n-nya itu 12. Nah, kotak pertama ini berisi berapa? 7 benda ya. N1 sama dengan 7 ya. Kotak kedua berisi nanti maksimal 4. Yang kotak ketiga ini isinya 1 ya. Nah, banyaknya kemungkinan cara yang dapat digunakan untuk menempatkan benda-benda tersebut ya. Nah, banyak kemungkinan cara ini kalau di fisika statistik itu namanya ya bobot konfigurasi ya. Nah, caranya gimana ya? Kalau misalkan pertama kita masukkan ke sini dulu, terserah sini dulu atau sini dulu, nggak masalah ya. Nah, berarti banyak cara ya, banyak cara. Nah, ini ya 12 benda ini dimasukkan ke sini, banyak caranya banyak. Kalau misalkan eh, ini apa namanya tidak ada apa namanya pengukuran yang berulang, berarti pakai kombinasi ya. Nah, tapi pada umumnya pakai kombinasi. Berarti 12 ini ya dimasukkan ke kotak pertama yang isinya 7 ya. Jadi misalkan ada 12 benda, 1 2 3 4 dan seterusnya. 1 2 3 4 5. Kan banyak cara ya, bisa benda 1 2 3 4 5 6 7 gitu loh. Bisa 1 3 4 5 6 7 ya. Kalau nggak ada yang berulang itu kan namanya kombinasi ya. Kalau misalkan ini 7 6 5 4 3 5 4 3 2 1 ini sudah berulang ya. Nah, gitu. Banyak caranya ya. Nah, berarti 12 dikombinasikan dengan 7. Nah, sekarang ada sisa berapa sekarang? Karena kan sudah ada 12 dimasukkan ke sini, ke 7 ini. Berarti sisa 5. Nah, sisa 5 benda ini ya, katakanlah sisanya banyak berarti kan? Masih ada sisa misalkan 1 2 3 4 5 6 7. Berarti sisa benda yang belum dimasukkan berapa? 8 9 10 11 12. Sisa 5 kan? Nah, kalau 1 3 4 5 6 7 berarti sisanya berapa? 2 8 9 10 11. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti divariasikan lagi. Berarti sisanya ini dikalikan dengan sisa tadi 5 kombinasikan dengan 4. Ya. Terus ini ya 3 berarti kan 5 dikombinasikan dengan 4 ini. Sisa berapa? Sudah sisa satu benda. Berarti satu ini dikombinasikan dengan 1. Ya, ini kan 1 hasilnya ya. Nah, ini tuh nanti tuh bisa ini kalau digabung caranya seperti ini. Ya. 12 faktorial dibagi ya, dibagi 7 faktorial kali 4 faktorial kali 1 faktorial. Nah, kalian hitung berapa ini? Ya, berapa ini? Nah, secara umum ya, ingat ya di fisika statistik tuh gini. Ada yang namanya bobot konfigurasi. Tapi kalau di fisika statistik itu nanti yang dipermainkan tuh nanti partikelnya sama energinya. Sama kayak ini tadi. Ya, seperti itu. Nah, ini bobot konfigurasi itu rumusnya ini. N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, dan seterusnya. Ya, tergantung sisanya. Ya, seperti itu. Nah, sampai sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, sebelum kita lanjutin ke soal-soal yang lain. Ya, begitu. Ya, ini kan bisa dibilang ini bukan fisika sebenarnya yang ini. Ya, tapi
Ya, dan Iqbal, kamu bisa lihat ya ini ya, soalnya ini straightforward banget ya. Ya langsung gitu aja. Ya, Sri juga sudah gitu. Nah, ini soal ini. Nanti teman-teman kalian, saingan kalian tuh bisa juga ya. Jangan-jangan itu. Karena ini SMA juga dikasih. Tapi kalau misalnya konteksnya sudah energi itu sudah beda lagi. Gitu. Oke, silakan kok mungkin ada yang mau didiskusikan. Ya, gitu. Ya, mungkin mungkin terkesan aneh mungkin bagi orang yang baru. Ya, ini termodinamikanya banyak sekali ya. Sebentar, aku cari-cari dulu ya. Termo. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa diskusikan soal nomor 3 tahun 2018 ya. Bisa kalian perhatikan. Ya, oke. Ini nggak usah tak kasih tugas ya. Karena apa? Ini sebagai tambahan aja, sebagai bonus buat kalian. Nanti kalian saran saya fokus ke termo juga. Tapi kalau misalkan kalian menguasai ini lebih baik, gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Nanti itu ya, divisi statistik itu kalian tuh dimulai dengan ini, pengantar dinamika ya. Besaran-besaran ini nanti kalian pelajari ya. Tapi akarnya apa ini? Akar dari semua besaran termodinamika di sini harus dimulai dari fungsi partisi ya. Dengan fungsi partisi nanti kita bisa mendapatkan besaran-besaran yang lain, besaran termodinamika yang lain. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan eh, ini ya, bisa kalian perhatikan ini. Nah, diketahui suatu oscillator harmonik sederhana memiliki energi En ya, En epsilon n sama dengan n bar omega ya, dengan n-nya 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, kita mengabaikan energi titik 0 setengah H bar omega. Nah, pokok intinya itu ekspresinya itu seperti inilah ya. Besarnya energi bebas dan entropi osilator itu berapa ya. Jadi ditanyakan energi bebas dan entropi ya, begitu. Nah, coba kalian lihat, perhatikan prosedurnya ya. Nah, biasakan kalau misalkan konteksnya ini ditanyakan besaran termodinamika, energi bebas dan entropi ya, kita harus mulai dari apa? Fungsi partisi ya. Fungsi partisi tadi definisinya sudah tak kasih ya. Nah, kalian lihat di sini, ini sudah pembahasannya sudah bukan termo lagi, tapi fisika statistik, karena yang ditanyakan tuh entropinya ya, bukan perubahan entropi delta S, bukan ya. Kalau di termo kan delta S ya, kalau di termo kan delta S ini sama dengan apa? Delta Q per T ya. Sekarang definisinya beda, S sama dengan K log omega ya. Ini biasanya tuh seperti ini. Nah, nanti yang fundamental tuh ini tuh pasti dicari ini dari penyusunan, ini tuh dicari dari penyusunan ini ya, ini tuh. Nah, begitu. Nah, fungsi partisi perumusannya umum ya, gini, Q sama dengan sigma ya. Kan tadi kan sudah tak kasih ya perumusannya, ini apa, pakai pakai ini ya, mana tadi ya, fungsi partisi itu ini ya, sigma E min beta EI. Nah, tapi karena ini energinya En, berarti kan sigma E min beta epsilon N ya. Jadi ini tuh pasti energi ya. Ini itu yang nempel sama beta pasti energi ya. Energinya apa? Energinya yang ditulis pada soal ya. Nah, karena ini N dan di sini beruntung pada N, berarti ini bukan I lagi, tapi ini N ya. N1 sampai tak hingga. Dan jangan lupa
beta itu definisinya seper KT, ya. Nah, masukkan sekarang sini, ya. Nah, berarti ini sigma N1 tak hingga, ya, betanya seper KT, ya, atau biarkan betanya gini aja deh, ya, min, atau masukkan juga boleh, ya. En-nya apa ini? N habar omega, N habar omega per K KT, ya, KBT, ya. KB itu konstanta Boltzmann, ya. Nilainya nggak usah kalian masukkan, ya, biarin dalam bentuk konstanta saja, ya. Nah, ini n-nya kan bisa dikeluarkan, ya, bisa diginikan, E pangkat minus H bar omega per KBT diginikan, ya, kan boleh banget, ya, boleh, ya, seperti ini, n-nya dikeluarkan gini. Nah, terus, nah, misalkan saja yang di dalam ini adalah X, ya, berarti gimana nih? Sigma N1 tak hingga X pangkat N. Nah, masih ingat nggak hasil ini di Wismat bagaimana? Ya, nah, hasil ini gimana nih? Sigma N1 tak hingga X pangkat N. Nah, ini kalau dijabarkan gimana? N-nya 0 berarti 1. N-nya 1 berarti X pangkat 1. N-nya 2, X kuadrat. N-nya 3, X pangkat 3. Dan seterusnya. Ini kan membentuk deret tak hingga, ya. Nah, di Wismat gimana rumusnya? Kan gini, ya, rumusnya. Rumus total, ya. Rumus total untuk deret tak hingga. Itu apa? A per 1 min R, ya. R itu rasio. A itu suku pertama. Ya, ini A-nya. Rasionya di sini ya udah X per 1 ya X. X kuadrat bagi X ya X. Berarti rasionya adalah X, ya. A-nya itu 1. 1 min X, ya. Dimana R ini rasio deret, ya. Berarti ini sigma N1 tak hingga X pangkat N. Nah, di sini X-nya apa ini tadi? Ya, kan di sini tadi X-nya dimisalkan E pangkat N habar omega KBT. Ya, berarti ini E N habar omega per KBT. Ya, berarti sekarang fungsi partisinya, Q-nya itu. Nah, fungsi partisi itu bisa Q, bisa Z, ya. Kebanyakan pakai Z, ya. Tapi juga banyak juga buku yang menuliskan pakai Q, tapi nggak masalah. Ya, ini hasilnya berarti sama dengan, ya, sekarang sigmanya udah habis, ya. 1 min E min H bar omega per KBT, ya. Nah, sekali lagi, fungsi partisi itu sangat powerful di fisika statistik, ya, bahwa besaran termodinamik yang lain diturunkan dari fungsi partisinya, ya. Jadi misalkan ini ada energi bebas, ya, energi bebas. Energi bebas itu definisinya apa? Ya, sebut saja F, ya. F itu definisinya ini, ya. Definisi energi bebas itu ini, ya. Bisa ini, ya. Ini definisinya. N K B T ln Q, ya. Definisinya seperti ini. Nah, N itu jumlah partikelnya. Nah, tapi kan di sini kan tapi biarkan aja N-nya umum, ya. Kalau misalkan jumlah partikelnya 1, berarti N-nya 1. Ya, masukkan sekarang. N KBT ln Q. Q-nya tuh ini. 1 per 1 min E pangkat min H bar omega per KBT. Ya, berarti ini N KBT, ya. Ini kan ln pembagian, ya. Ln pembagian itu bisa dipecahkan jadi 2. Ln 1 min ln bawahnya ini 1 min E pangkat H bar omega per KBT, ya. Ln 1 kan 0, ya. Ini 0. Nah, berarti ini hasilnya minus N, ya. Minus N KBT, ya. Ini, ya, minus KBT ln, ya, 1 min E pangkat min H bar omega per KBT. Nah, ini energi bebasnya, ya. Ini energi bebas secara umum ini.
Nah, energi bebas secara umum F. Nah, nanti ada lagi energi bebas Gibbs G, dan ada energi bebas Helmholtz A, gitu ya. Nah, terus ada yang berikutnya apa? Entropi. Nah, gimana cara cari entropi? Cari entropi katakanlah S ya. Itu apa? S sama dengan definisi entropi itu ini, min do F per do T, ya. Energi bebas turunkan terhadap temperatur. Berarti ini min do per do T dari itu tadi, ya. Ini ya, min N KBT ln 1 min E pangkat H bar omega per KBT. Nah, ini turunkan terhadap T, ya. Gimana caranya? Ya, turunkan yang depan dulu, NKBT. Turunkan terhadap T, sisa NKKB. Ya, dikalikan variabel keduanya. Ln 1 min E pangkat min H bar omega per KBT. Nah, lalu turunkan yang kedua, ya, plus NKBT. Ya, ini yang plus, min kan plus ya. Terus turunannya ln itu apa? Ya, turunannya ln itu kan gini. Ini yang di dalam ln itu keluar dulu ke bawah. 1 min E pangkat min H bar omega per KBT. Lalu eksponensialnya di dalam turunannya ini, di dalam ln-nya ini turunkan. 1 turunkan kan habis. Berarti sekarang E pangkat eksponensial ini turunkan terhadap T. Ya, berarti kan minus H bar omega per KB T kuadrat. Ya, ini minus kali minus kan habis, jadi positif. Ya, positif. Nah, dikalikan E pangkat min H bar omega per KBT. Ya, gitu. Ini coret. Ya. Nah, berarti ini hasilnya NKB kan boleh tak keluarkan ya. NKB ln 1 min E pangkat min H bar omega per KBT. Nah, tambahkan ya. Ini kan sisanya H bar omega per KBT, ya, dikalikan 1 per 1 min E pangkat min H bar omega per KBT E pangkat min H bar omega per KBT, ya. Ini adalah ekspresi dari entropinya, gitu ya. Nah, ini ini kalau tak kasih tugas tuh kerjain ya. Ini coba ya, nanti coba ini cari ya, cari entropi ya, cari entropi dan energi bebas ya, untuk apa? Untuk energi osilator harmonik N plus setengah H bar omega, ya. Ini coba kalian kerjain ya. Kalian harus biasakan turunan matematis gini biar nanti nggak kaget, begitu. Nah, nanti apa namanya, kita juga bisa menyelesaikan persoalan yang lain ya, begitu. Nah, persoalan yang lain itu masih ada soal lagi seingat saya. Bentar. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Izin tanya, Mas. Boleh. Tadi kan di soalnya dibilang kalau kita mengabaikan energi dasar setengah H bar omega. Itu emang kalaunya nggak mengabaikan itu mengabaikan energi titik nol maksudnya setengah H bar omega. Kalau yang nggak diabaikan itu gimana? Kalau yang diabaikan ini yang tak kasih penugasan ini setengah H bar omega itu kan ya. Nah, jadi energi titik nol itu maksudnya gini loh ya. Kalau misalkan ini kan n-nya 0 kan, berarti kan E dasar I sebenarnya setengah H bar omega ya. Ini maksudnya, ini energi titik nol yang diabaikan, maksudnya setengahnya ini diabaikan ya. Makanya ekspresinya cuma N H bar omega doang ya, jadi diabaikan, jadi faktor setengahnya itu hilang, begitu. Ini yang tak kasih ini, kalau misalkan diabaikan yang tak kasih penugasan ini. Nah, ini dikenal dengan nama zero point energi. Apa fisiknya zero point energi itu? Jadi meskipun
ya. Jadi meskipun sistem itu temperaturnya menuju 0, ya, energi sistem itu masih menyediakan energi sebesar setengah H bar omega. Itu Iqbal. Ya, Berarti energinya bukan ini apa, enggak bilangan bulat ya? apa? Oh, enggak bilangan bulat. Karena sekarang sudah no integer, ada faktor setengah nih, sini, ya. Oke. 3/2, ya, 5/2, dan seterusnya, ya. Begitu. Oke, kita coba carikan. Nah, ini ya konteks, ya, ini apa namanya, perbanyak latihan soal saja. Kita nggak tahu kejutan apa nanti soal yang akan keluar. Ini misalkan kita bahaskan. Nah, ini nanti menarik ya. Nanti dari sini itu nanti kita bisa tahu kapasitas panas, CV-nya berapa gitu ya. Kita bisa tahu ya CV, CP itu. Cuma kan nggak ditanyakan. Ya, kalau misalkan ditanya CV, CP ini tak kasih matematisnya ya. Aku lupa definisi CV itu termoskopi ya. DU/T gitu. Nggak salah DU/T ya. Banyak yang bisa dieksplor di sini. Nanti itu sebentar. CV itu ini. Aku kok lari. Ini tak kasih sekalian ya. Tapi nanti kalian yang nyari aja. Jadi nanti ya yang tak kasih ini kamu nggak kaget gitu. Fisika statistik nanti. Soalnya pasti Swanto dulu gini nih. Tiba-tiba di Anmipa harus dikasih lebih dulu. Makanya harus bersyukur ya, ikut Anmipa gini-gini. Ya, statistik itu yang paling tak senengi. Soalnya ya aku seneng-seneng aja. Kayak nata partikel gitu ya, nyusun partikel gitu. Nanti kalian juga bisa bahas tentang kemagnetan dari sini. Gitu. Gitu. CV itu. Kapasitas panas. Mantap. Sebentar. Ya, nanti ini ya. Jadi nanti urutannya ini ya. Yang ini soalnya itu ini. Ya, yang dicari itu ya. Ini soal gitu ya. Nanti kalian cari ya. Cari satu fungsi partisi ya. Yang kedua, dari fungsi partisi itu kan Ki ya. Kalian bisa dapatkan eh, apa namanya? Kalian bisa dapatkan energi bebas. Ya, energi bebas. Energi bebas itu definisinya F ya katakanlah ya. Dari itu tadi N, KBT, dan Q. Nah, gampang. Yang ketiga, dari energi bebas itu kalian bisa dapatkan entropi. S, ya, S itu min do F per do T. Nah, itu ya. Si. Nah, ini energi bebas tuh bisa F, bisa A ya. F itu energi bebas Helmholtz sebenarnya. Tapi sorry, taralat ya. F itu sudah Helmholtz. Kayak gitu. Nah, ya, seperti itu. Nah, nanti kalian coba cari lagi apa yang namanya eh, tekanan, ya. Tekanan itu apa? P, ya. P itu definisinya ini, ya. Min do A per
do V, ya. Kalian bisa cari tuh tekanannya, ya, diturunkan terhadap V, itu. Itu, nah, itu definisinya tuh. Hmm. Banyak lagi tuh. Nanti kalian bisa cari yang kelima itu kapasitas panas, ya. Kapasitas panas itu CV, ya. Do U do T. Ntar cara nyari U itu, ya. Nah, U ini bisa pakai energi, ya. DE DT. U itu sama energi dalam, E-nya itu sama, ya. E-nya itu yang itu tadi, EN, ya. Ya, E tadi itu apa itu? N, ya. N plus setengah Habar omega tadi itu. Itulah banyak, ya. U dan A. Oh, sorry. Salah. Maaf, aku salah. Ya, cara dapetin U dari mana? Ya, nanti kalian bisa, oh sorry, ini kok A sih? Ini F, ya. A sama F itu sama aja, F. Ya, cara cari U dari mana? Ya, U itu kan masih ingat, ya? F itu kalau misalnya di bebas apa? U min T TS, ya. T biarkan tetap T, nggak usah diubah-ubah. Ya, berarti nanti U di sini itu sama dengan F plus T TS, ya. S dapat dari mana? S itu dari sini nih. Nah, S ini. Terus F-nya dapat dari mana? Dari sini, ya. Ini bisa dapat banyak variabel itu, ya. Nah, itu aja yang kalian cari. Itu interesting sekali. Nah, 2018. Mas tanya berarti yang tadi khusus gas ideal aja ya? Apa Apanya? semua? Yang ini, iya, gas ideal. Itu. Berarti kalau mau nyari tekanan, berarti yang F-nya tadi kan sebenarnya belum ada fungsi V-nya. Berarti kita harus ngubah ke fungsi V dulu gitu. Betul. Iya, PVNKT itu. Iya, betul. Oke. Loh, iya, ada itu soal menarik. Ujung-ujungnya nanti aku tuh kepengen ngasih soal ini, ujung-ujungnya itu dapat persamaan gas ideal itu. Cuma aku relasinya agak lupa. Ya, itu relasinya. Soalnya rumus C termodinamika itu sing do itu banyak. Aku nggak inget. Do, V. Ya, kalian coba cari relasi Maxwell itu. Relasi Maxwell itu relasi termodinamik itu. Ujungnya kuliah Budia itu dulu. Masih inget aku. Tapi aku dulu ngajar Pak Afek dulu. Itu. Nah, termo kan kayak gini, ya. Termo itu selalu ada dua keadaan, ya. Keadaan awal dan keadaan yang menuju, ya. A ke B, gitu ya, B ke C dan seterusnya. Ya, tapi kalau fisika statistik sudah enggak lagi. Nah, nah, ini kayak persamaan van der Waals ini termo itu. Oke, coba kita diskusikan nomor 15 ini. Fungsi partisi. Ya, ini nomor 15 tahun 2016. Ya, tingkat energi kuantum untuk rotator tegar. Nah, ini EJ itu, epsilon J itu J.
J plus 1 H bar kuadrat per 8pi MA kuadrat, di mana J-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Di mana GJ itu ya degenerasinya DJ 2J plus 2J plus 1. Gitu. Ya. Nah, sekarang tentukan ekspresi umum untuk fungsi partisi. Nah, ini. Ya, sama kayak tadi. Q-nya ya fungsi partisi ya. Nah, fungsi partisi. Nah, Q itu ya sigma, karena ini sekarang kan J ya yang beragam ya. Berarti ini J 1 tak hingga. Nah, jangan lupa ini kan sudah melibatkan degenerasi ya, fungsi partisi dengan degenerasi ya. GJ, nah tambah juga E pangkat min beta epsilon J. Nah, itu aja. Terus, nah ini ya masukkan tuh J1 tak hingga GJ-nya 2J plus 1 E pangkat betanya itu kan seper KBT ya, seper KBT ya, epsilon J-nya itu tadi J plus 1 H bar kuadrat per 8M pi A kuadrat. Ya udah, ini jawabannya. Ya, emang nggak panjang ini jawabannya. Gitu. Nah, coba kita carikan soal-soal yang lain, misalkan yang 2017 ini. Karena soal yang ini paling sedikit yang statistik. Nah, ini lagi. Ya, yang melibatkan apa lagi? Degenerasi. Ya. Nah, degenerasi. Ya, 10 tahun 2017. Ada lagi sebenarnya soal 2017 yang bagus itu. Enggak bagus sih. Yang apa namanya? Suruh nyari energi Fermi itu. Nanti kapan-kapan tak bahaskan. Ya, energi Fermi. Mana ya? Nah, ini nomor 7 juga Vistat sebenarnya. Juga fisika statistik. Nah, ini juga Vistat. Nah, nomor 1, nomor 2 ini juga Vistat. Nah, yang 2018 tak lihat sih ya. 2018. Ya, yang 2019 ya, yang punya upload ya. Mesin Carnot. Nah, ini udah risiko lah. Ini ya, yang bisa lihat nih. Katakan sebuah molekul gas ya memiliki tingkat energi internal yang berjarak satu sama lain. En itu N F epsilon ya. Dengan R-nya 0, 1, 2 dan seterusnya. Dan epsilon adalah lebar dua tingkat energi yang berdekatan. Nah, di sini degenerasinya G ya, kan tadi kan generasi ke J ya tadi ya. Nah, sekarang yang terdegenerasi itu yang N. Berarti ini Gn ya. Itu sebesar N plus 1. Tentukan energi sistem gas yang terdiri dari N molekul. Nah, sekarang tadi itu kan sudah dibahas ya. Nah, kalau misalkan fungsi partisi untuk degenerasi itu seperti ini ya. Ini untuk satu molekul, satu partikel. Nah, sekarang gimana kalau misalkan fungsi partisi ya, fungsi partisi terdegenerasi N molekul atau N partikel ya, N molekul. Bagaimana ekspresinya? Q sama dengan sigma N1 tak hingga ya Gn E pangkat minus, jangan lupa kasih beta N E En. Muncul N di sini ya. Nah, ini. Nah, tapi kan yang ditanyakan kan energi sistem gas. Ya, energi sistem gas. Ya. Nah, gimana ekspresinya? Katakanlah bisa dituliskan dengan rata-rata. Gini ya. Nah, rata-rata itu gimana? Kalau misalkan
kalau misalkan di peluang gitu, ya masih ingat ya? Kalau kalian bisa baca buku Griffith itu, yang diajari nggak sama Pak Feb itu, distribusi diskrit itu, kan ekspresinya seperti ini, ya, sigma n1 tak hingga ki, ya, ki en dibagi sigma n1 tak hingga ki. Nah, ini fungsi partisi, gitu loh, ya. Ini kan sama kayak apa namanya? Sama kayak kita itu mencari apa namanya? Berapa sih jumlah, ya? Berapa berapa rata-rata nilai anak dalam satu kelas gitu loh maksudnya, ya. Misalkan aja ada nilai, ada jumlah anak, ya, jumlah anak yang dapat 82 gitu loh, yang 90 3 gitu, yang 75 2 gitu. Rata-rata nilai gimana ini? Ya, berarti kan 80 kali 2, ya, tambah 90 kali 3, tambah 75 kali 2, dibagi total nilainya 80, 90, 75. Kalau nilai ini misalkan n gitu, ya, jumlahnya itu n kecil, berarti kan ekspresinya kan seperti ini. Sigma 80 kan nilai ya, berarti n kalikan n. Nah, dibagi total nilainya, total n. Nah, ekspresi ini, ya, ini kan rata-rata ya. Nah, ekspresi ini sama ini kan mirip. Makanya itu, fungsi partisi itu sama kayak jumlah itu loh, jumlah konfigurasi sistemnya, jumlah totalnya itu. Ya. Nah, ini masukkan tuh sekarang. Key-nya apa itu? Key-nya itu tadi itu ya. Berarti kan sigma n1 tak hingga key. GN-nya ini apa? N plus 1. Ya. Terus dikalikan itu EN-nya. EN-nya itu kan N epsilon. Dikalikan E pangkat min beta N EN. Ya. Dibagi sigma N1 tak hingga, ya, Q-nya itu N plus 1 ini ya. Ini Q-nya, GN ini masukkan E pangkat min beta N E EN. Ya. Oh ya, EN-nya langsung aja masukin tuh. EN-nya itu kan N epsilon. Ya, masukin. Nah, N epsilon ya. Ini kan sigma N1 tak hingga GN-nya itu kan N plus 1 ya. E pangkat min beta N N E. Ya. Betanya nanti kalian ganti sendiri ya, jadi super cutting gitu. Nah, gitu. Itu aja jawabannya. Terus kita bisa bahaskan ini ya, soal 2000 berapa ya? 2015 misalkan. 2005 sorry. 2017 nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 2017. Nah, nomor 2 2017 ya. 2017. Nah, suatu gas monoatomik dengan berat molekul M menempati kawasan bertekanan rendah dan suhu T. Nah, fungsi distribusi kecepatan ini ya. Fungsi distribusi kecepatan itu apa? A eksponensial min alfa Vx kuadrat tambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat. Nah, ini fungsi distribusinya. Nah, dengan A adalah konstanta. Nah, A itu konstanta. Nah, tentukan rumus alfa. Nah, ini. Ini kira-kira gimana caranya? Nah, kalau cara yang sudah seperti ini ya. Nah, paling mudah kita bisa memakai analisis dimensi aja. Nah, ingat apa yang penting? Di dalam eksponensial itu tidak boleh berdimensi. Tidak berdimensi. Ya. Nah, artinya apa? Alfa dikalikan V kuadrat, ini ya, katakanlah ini V kuadratnya, itu harus sama dengan 1. Ya. Dimana alfanya itu sama dengan 1/V kuadrat. Nah, persoalannya sekarang V kuadratnya itu berapa? Ya. Nah, kita bisa pelajari ini bahwa ya tadi kita sudah pelajari ya bahwa energi kinetik sistem diubah menjadi energi thermal. Ya.
partikel yang bergerak itu kecepatannya itu dikonversi jadi panas. Ya, EK itu rumusnya apa? Setengah M V kuadrat. Nah, ET itu nilainya 3/2 KB KBT. Kenapa 3? Kan ada yang satu, Mas. Ada yang satu loh. Ada yang satu, ada yang tiga, ada yang 5. Kenapa 3? Karena ini mempunyai 3 derajat kebebasan pada arah X, Vx, arah Y, Vy, Z, Vz. Kalau 5, itu ada arah R, ada arah theta. Kalau 7, itu ada X, Y, Z, R, theta, dan ke kanan ke kiri, vibrasi. Ya, jadi 3 itu dari derajat kebebasan. Ya, kebebasan gerak. Vx, Vy, Vz. Ya, nah ya udah. Nah ini M-nya ini kan sebetulnya juga bisa dikategorikan sebagai berat molekul ya. Nah, M-nya itu juga bisa dikategorikan sebagai berat molekul, Mas M, ya. Begitu. Nah, berarti ini kan duanya coret, ya. Berarti eh, MV kuadrat sama dengan 3KB KBT. Berarti kan V kuadrat sama dengan 3KBT per M, ya. Berarti alfanya sama dengan 1 V kuadrat dibalik berarti M per 3KB KBT, ya. Ini jawabannya. Ini kayak gini-gini tuh kita langsung spontan ingat ya, karena nggak susah analisis dimensi. Nah, dan harus dinyatakan dalam M, KB, T, ya. Terjawab ya, seperti ini. Begitu. Ya. Begitu. Ya. Tuh, menarik tuh. Nih, ya soal yang terakhir ya, sebelum kita akhiri ini. Ada, sebentar. Nomor 2014 ya, coba aku tak lihatkan yang soal 2014 ya. Bentar. Yang 2014. Bentar. IPA ya 2014. Oh, sip. Ini bentar. Ada nggak nomor berapa ada? Loh. Sip. Ya, ini juga soal yang bagus sih. Nah, kita keep dulu. Terus yang 2017. Nah, ini 2017 ini soal mudah ya. Nih, 2017 nih. Ya, soal 2017 dulu deh. Nah, nih. Ya, nih tuliskan suatu persamaan dasar yang dapat dipakai untuk mendefinisikan entropi S dalam statistik. Nah, dinyatakan dalam omega. Nah, total kadar mikroskopik, mikrostate dari kadar makroskopik. Nah, ya udah ini kalau kamu lihat ya, kalian lihat bisa jawabannya singkat sekali ya. Nih, space-nya ini. Nah, berarti jawabannya nggak usah bertele-tele. Ya, ini jawabannya S sama dengan kalen omega. Ya, begitu. Ini KB, konstanta Boltzmann. Nah, nanti itu di Unmipa itu yang online tuh juga ada soal yang singkat-singkat gini. Waktunya 5 menit, 10 menit gitu. Ya, cepet gitu. Nah, ini root mean square nih. Kecepatan RMS ini. Nah, kalau kayak gini kalian ingat-ingat aja rumusnya itu apa? Kecepatan root ya, root mean square itu. Nah, mungkin ya kalian bisa ingat-ingat dulu
ya kecepatan root mean square itu ya bagaimana gitu. Ya ini kecepatan root mean square ya v v itu ya root itu kan di akar ya, root itu kan di akar. Nah ini v kuadrat ya root mean square. Nah gini. Nah ini bracketnya ini root, square ini kuadratnya ini ya, itu kan sama dengan ya 3 KT per M ya. Oh tapi ini nggak usah di anu lah, nggak usah di itu kan lah ya. Berarti ini kan sudah ada ya. Jadi ini kalian kelompokkan ini. Yang kecepatannya satu ya, kecepatannya satu, ini V. Ini kecepatannya harus ada ini kuadrat ya, kuadrat kecepatan. Nah, kuadrat kecepatan. Nah, satu ini satu kuadrat. Ini jumlahnya. Jumlahnya berapa ini? Satu. Nah, sekarang yang kecepatannya 3, ini 3 kuadrat berapa? 9. Ya. Nah, terus apa lagi? Yang jumlahnya 5 atau 5 kuadrat, ini jumlahnya ada satu. Ya, satu doang. Yang 6 ini, kok 9 sih? 3 kuadrat itu ada satu. Ya, ada satu partikel yang mempunyai kecepatan 3. Yang 6 ini, 6 kuadrat berarti ya. Nah, ini satu. Terus yang 7 itu, 7 kuadrat itu jumlahnya 2. Yang 10 kuadrat tuh 2, 12, 12 kuadrat 1. Ya, 20 ya, 20 kuadrat 1. Ya, gitu. Nah, yaudah, kamu masukin nih. Ya, berarti kan ini kan nanti kamu akarkan. Ya, hasilnya kan ini kan root ya. Root mean square. Nah, akarkan. Nah, terus ya, yang satu kuadrat dikalikan satu. Nah, terus yang 3 kuadrat kalikan satu. Nah, ini plus 5 kuadrat kalikan satu, plus 6 kuadrat kalikan satu. Ya, tambah 7 kuadrat kalikan 2. Ya, dan seterusnya. Tambah 10 kuadrat kalikan 2 dan seterusnya ya. Nanti di ya, nanti itu di ya, nanti dibagi. Nah, nanti itu dibagi itu. Ya. Terus ditambahkan ini yang 12 nih, ya, 12 kuadrat kalikan 2. Nah, dibagi. Nah, dibagi berapa? Kan karena ini V kuadrat, rata-rata V kuadrat berarti totalnya kuadrat ya. 1 kuadrat tambah 3 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 10 kuadrat, 12 kuadrat dan seterusnya. Gitu ya. Kalau coba sendiri itu. Nah, ini yang benar-benar last ini ya. Ini kita bisa bahaskan soal yang tahun 2015 misalkan. Ini last. Dua ribu lima belas. Bentar. Nah, itu. Loh. Sebentar ya. Nah, ini. Ini juga Vistat ini ya. Terus ada lagi sih kayak kalau nggak salah. Yang 2000 ini yang kalian kerjakan sendiri lah nanti. 2017 itu kalau nggak salah.
Nah, itu 2014 mungkin ya. Nah, tak cek lagi. Nah, ini kalian lihat soal ini ya, nomor 11 ini soal yang dulu diajari sama Pak Arif ini. Ya, almarhum Pak Arif. Ini soal ini juga. Oh, ini soal Pak Arif itu benar-benar powerful ngasih soal mesti kebagiannya. Ya, yang ini kalian kerjain ya, ini ketinggian rata-rata ini. Ya, yang ketinggian rata-rata. Ini kalian coba ya. Nah, ya nanti ya ketika kamu ini ya, tulis aja dulu. V-nya itu kan sama dengan berapa tadi? Kecepatan rata-rata itu perumusannya itu ini. Sebentar, nah, lihatkan dulu. Kecepatan rata-rata itu ini. Ya, V rata-rata. Itu perumusannya itu ini. Akar 8 kT per PM. Ya, ini langsung tuliskan aja seperti ini, nggak apa-apa. Ya, kamu tuliskan ini ya. Energi kinetik sama dengan energi potensial rata-rata ini. Ya, nanti kamu akan dapatkan rata-ratanya. Loh Mas, kita tahu dari mana kalau ini memenuhi distribusi Maxwell-Boltzmann? Ya, karena ini tuh diturunkan dari distribusi Maxwell-Boltzmann. Ya, itu. Nah, ini diturunkan dari distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, nanti kalian cari sendiri pembuktiannya ya. Distribusi Maxwell-Boltzmann. Ya, diturunkan dari sini. Ya, seperti itu. Nah, ini kita bahas yang soal terakhir ini. Nah, ini diketahui sebuah elektron berada dalam kondisi non relativistik dengan kondisi Fermi non interaksi. Ya, jika elektron hanya bergerak pada satu garis lurus dengan panjang L, tentukan kerapatan 1 sebagai fungsi dari energi Ne. Ya, tentukan Ne. Ya, di mana Ne ini apa? Jumlah keadaan per satuan energi. Ya, berarti kan Ne ini kan definisinya apa? Dn per dE. Ya, N itu kan keadaan. Ya, E itu apa? Energi. Nah, sekarang kalian lihat elektronnya itu hanya bergerak hanya pada garis lurus. Ya, nah elektronnya hanya bergerak di sini, gerak ke sini atau gerak ke sini. Ya, nah ini punya panjang L. Nah, paling mudah bagaimana cara memodelkannya ini? Ya, kita tuh paling mudah ini kita bisa modelkan ini sebagai sumur potensial tak hingga satu dimensi, terkungkung di sini doang. Berapa besar energinya? Ya, masih ingat ya? Di sumur potensial satu dimensi, N kuadrat, P kuadrat, H bar kuadrat per 2M L kuadrat. Ini sama dengan E gitu katakanlah. Ya. Berarti di sini N-nya bisa ditulis gini ya. N ini kan sama dengan ya L per P. H bar akar 2M ME. Nah, dapat nih sekarang dN per dE, turunkan sekarang. dN per dE, turunkan nih. Ini sama dengan NE. Ya, ini kan jawaban singkat nih, jadi nggak panjang sebenarnya. Ya, kalau diturunkan kan jadinya seperti ini. Ya, L per Pi H bar ya. Ini pangkat setengah ya, setengah 2 ME pangkat setengah 2M ya. Berarti ini kalau digabungkan 2M kali 2M kan ini ya. Berarti kan 2M pangkat 3 per 2 ya. E pangkat E pangkat ya. E pangkat minus setengah pangkat ya, minus setengah. Ya, minus setengah. Nah, berarti ini 2M ya, ini L per 2 pi H bar ya. Ini
N E gitu ya. Mudah sekali. Gitu. Ya, kita akhiri sampai sini aja dulu.